AI nggak cuman mengubah cara kita berkomunikasi, tapi siapa yang kita percaya. Am I right? Di Indonesia Timur itu bisa ketipu karena terima telepon dan pakai suara yang seakan-akan itu orang Timur. Karena tonalitinya juga sekarang bisa diubah, nggak cuma bisa bersuara robot, tapi punya aksen yang sama dengan sesama mereka. Can you imagine? Kita sekarang menggunakan AI bukan untuk masalah bisnis aja, but personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi! Biar semangat. Nah, yang terhormat Pak Agus dari GNFI dan teman-teman GNFI, hai. Kebetulan Gema lagi ada proyek bareng GNFI, jadi makanya lagi deket. Oke, teman-teman Perhumas, aduh seneng banget ketemu sama Kak Sorma di sini, menyala selalu. Datang dari Medan, Abang Rizky, apa kabar, Mbak Adis dan juga Pak Lukas. Nah, terima kasih teman-teman Perhumas dan juga GNFI. Unika Atmajaya juga yang sudah memberikan tempat ini untuk kita sama-sama kolaborasi, ngobrol, dan discuss. Menurut saya presentasi ini mungkin ya kita bisa belajar sedikit lah ya, karena kalau kita bikin slide, sometimes di waktu-waktu yang sangat krusial seperti ini, antara jam makan malam, jam pulang, dan lain-lain gitu kan, aduh kadang-kadang 1% aja yang masuk ke kepala itu, wah grateful banget. Tapi aku berharap nanti kita pada saat discussion kita bisa come up with something. Karena saya mau ngasih konteks dulu. Awal bulan ini saya mewakili Perhumas dan juga Gema kemarin ke Malaysia. Kita ada Sarawak Media Conference. Satu conference yang mengundang semua Southeast Asia speaker untuk ngomong soal AI dan ethics dan juga masa depan dari media. Jadi ini beberapa konteks dari situ saya bawa ke sini supaya kita bisa discuss bareng-bareng. So this is the context that I bring, ini dari Southeast Asia. Supaya kita tahu bahwa concern ini enggak cuman Indonesia sendiri gitu. Kalau cuman Indonesia sendiri ngerasa kayak FOMO gitu, atau kita merasa kayak we're not relate gitu. Tapi kalau misalnya ini Southeast Asia, jadi pain-nya berasa barengan. Jadi pain point-nya itu berasa visible untuk semua negara-negara yang ada di Southeast Asia. About akurasi dan reputasi dan bagaimana kita bisa menavigasi etika komunikasi di era AI ini. Next slide. Nah, AI nggak cuman mengubah cara kita berkomunikasi, tapi siapa yang kita percaya. Am I right? Karena pada saat aku mulai presentasi di Malaysia, aku tanya kan, how many of you sharing your stories with ChatGPT? Surprisingly, 80% angkat tangan. Can you imagine? Jadi ChatGPT itu bukan cuma buat bikin pantun, bukan cuma buat bikin deck, atau misalnya discuss soal a lot of things, tapi more personal. And one of the speakers di salah satu panel adalah seorang psikolog mengatakan memang 80% pasiennya sekarang pindah ke ChatGPT. See? That's the reality. Kita sekarang menggunakan AI bukan untuk masalah bisnis aja, but personal. So, I'm asking you again, who do we trust? The real person atau AI? Itu pertanyaan mungkin kita bisa kupas nanti di discussion. Next slide. Nah, kenapa penting untuk kita membahas ini di Southeast Asia? Karena kita ngelihat, jangan cuma ngelihat Indonesia di 2025 ya, saya nggak mau ke arah politik, tetapi kalau misalnya kita ngelihat, saat ini investment come to Vietnam, come to Thailand, come to Singapura, dan juga semoga kecipratan di Indonesia, semuanya mengarah ke sana. When it comes to investment, sebuah startup, seorang founder, kemudian dia bilang teknologi saya akan menggunakan AI dan ini akan advancing dan bla 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 etc. Udah baik, the investor punya keinginan. So, if you are a company, if you are a startup dan kamu nggak masukin AI, kamu nggak bisa jualan ke investor. Karena dia nggak bisa lihat sustainability dari bisnisnya, dari teknologi yang digunakan. Kalau misalnya dia udah pakai machine learning sebagai background, Pak Lukas pasti lebih paham, dan juga dia pakai NLP dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia nggak advance, dengan sekarang semua orang udah berganti dari AI menjadi agentic AI, sekarang agent to agent AI, sudah evolve teknologinya, dan kalau misalnya kamu nggak mengatakan bahwa kamu mengadap teknologi itu, ya you will be left behind. Jadi itu adalah faktanya. Kalau kita ngomongin dari perspektif seorang startup founders. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ke dalam soal media, sudah lebih sedikit orang using SEO dan langsung ngeklik ke
media yang memberikan informasi. Pada saat kita pakai SEO, dan kalau misalnya teman-teman pakai Google Phone Startup, Android, itu langsung muncul Google Gemini AI punya AEO, Artificial Engine Optimization. Jadi udah kasih tahu kalau misalnya dari Gemini-nya ngasih tahu, this is the recommended news, recommended headline. Apakah kita nggak klik lagi nggak news di bawahnya? Udah enggak kan? Karena sekarang era headline, semua orang baca headline doang. So, again, really important to see di Southeast Asia, trust ke medianya juga declining. Karena pada saat browsing langsung muncul headline, AI memberikan input, ini yang paling tepat, ini yang paling benar. Oke, kita pause di situ, nanti kita bahas. Next slide. Terus, ada masalah-masalah lain yang lebih dalam dari cuman soal curhat. Tapi kita bisa ngangkat soal human trafficking. Kita bisa ngelihat ada berapa banyak orang-orang di timur Indonesia yang kena scam. A lot of people di Indonesia Timur itu bisa ketipu karena terima telepon dan pakai suara yang seakan-akan itu orang timur. Karena tonalitinya juga sekarang bisa diubah. Nggak cuma bisa bersuara robot, tapi punya aksen yang sama dengan sesama mereka. Can you imagine? Kalau kamu pikir ini tante saya nih kayaknya nelpon, tapi tantenya yang mana ya? Tapi karena dialeknya, contohnya saya orang Manado ya. Oh ngana kok ngana kemarin nambah telepon Pak kita kemarin. Aku aja udah lupa itu tante yang mana gitu. Tapi karena dialeknya sama, oh iya bener kali ya. And actually it's deep fakes. And di era of AI kita bisa melakukannya. Jadi di negara-negara yang ada di Southeast Asia ini udah banyak yang tidak mau membuka informasi karena ada masalah politik dan juga government pride, masalah opacity, masalah transparansi, dan itu merupakan salah satu yang harusnya saat ini kita hadapi bersama. So, next slide. Tapi apakah kita harus stop? Apakah kita nggak bisa pakai AI lagi? Nah, ini adalah dilemanya antara akurasi dan reputasi. Kalau kita misalnya mau pakai AI, ada masalah soal akurasi di sana. Tapi kalau kita nggak pakai AI, sometimes apakah ini kita merasa not good enough anymore, ya nggak sih? Waktu 5 tahun lalu probably kita ngerasa kayak kalau kita bikin deck, kita mau bikin satu jurnal, wah dengan berbagai riset gitu ya, kita bisa dengan pede gitu mempublish. Tapi sekarang kayaknya, aduh jangan-jangan yang di sana bisa bikin lebih bagus. Karena apa? Karena ada AI. So standarnya jadi berubah. Itulah masalah yang kita hadapi sekarang in real life. So it's about speed. Siapa yang lebih cepat, dia akan menang persaingan. Siapa yang tahu soal balance, bagaimana melihat apa yang dibutuhkan saat ini di luar sana, dan bagaimana saya bisa memprovide-nya. About regulation, can you imagine Sarawak itu dia punya undang-undang AI sendiri sekarang. So I'm really impressed gitu. Jadi mereka mau meregulasi AI. Base-nya adalah Act of AI dari EU. Nah, nanti kita bahas nanti di slide berikutnya. Dan terakhir adalah trust. Nah ini soal trust ini kayaknya dari Pak Lukas, Mbak Adis, dari tadi kita ngomongin soal trust gitu. Jadi bisa, 5 menit lagi. Oke, next slide. So sorry. Next slide. Oke, ada case study. BBC di UK sekarang udah pakai watermark AI untuk setiap informasi atau setiap footage yang dia pakai. Dan ini merupakan salah satu standar baru di dunia media. Yang kedua, EU, ini kok begini ya? EU Committee AI Regulation sekarang udah bikin AI Act. Itu tahun 1 Agustus 2024 disahkan dan sudah diimplementasi sampai saat ini. Udah banyak startup AI yang di-ban di EU. Kemudian ada juga beberapa startup lain yang dari Amerika yang dipakai di Amerika bisa, tapi kalau di EU juga nggak bisa. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana negara mampu memberikan batasan, memberikan regulasi, dan they are very strict with that. Karena mereka ada undang-undang untuk mempertahankan data dari customer. Kita akan bahas soal building AI culture. Nah ini adalah satu discussion yang muncul, saya coba ambil sarinya, kemudian saya taruh dalam slide ini. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal AI ethics, itu harus dimulai dari namanya leadership. Harus ada orang yang bisa mau saying that, hey, I will responsible. Can you imagine? Sekarang kan ini orang banyak di media di Indonesia gitu ya. Tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa this is wrong, this is right?
Hanya seorang leader yang bisa mengatakan bahwa oke, this is wrong, this is right. Dan apa yang menjadi landasannya? Landasannya adalah yang nomor 2, policy. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya dengan mungkin ada forum seperti ini, dibantu sama Pak Agus dan juga tim dari Good News from Indonesia gitu, meng-highlight bahwa pentingnya kita sebagai negara, kalau kita mau sovereign, kita mau benar-benar berdikari, kita mau benar-benar punya kedaulatan, ya we have to stick with it gitu untuk highlighting how our data itu sangat penting untuk kita lindungi gitu. Ketiga, training, ya karena kita nggak cuman highlighting about pada saat kita pakai AI itu bisa A, B, C, D, E, kita juga harus tahu bahwa AI ada limitation, hallucination and bias adalah salah satu contoh, harus kita train how to combat that. Tools and system, semua orang udah bisa browsing, udah bisa tahu pakai sendiri. Dan yang terakhir adalah transparansi, kalau misalnya pakai AI, you have to let people know I am using AI. Gitu. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya pada saat interview kerjaan, wah kalau misalnya di LinkedIn kayaknya bagus banget sekarang ya. Aku kalau misalnya baca LinkedIn sekarang postnya, wah captionnya keren-keren banget ya sekarang ya, compare to 2 years ago gitu ya. Terus bisa pakai icon dan lain-lain. Oke, and then after that pas buka lowongan kemarin gitu, terus tiba-tiba interview kan. And then when I ask a simple English question, tiba-tiba dia balas, sebentar saya bisa pakai bahasa Indonesia untuk menjawabnya. Wah, kok di LinkedIn postnya kok pakai bahasa Inggris dan bagus gitu captionnya gitu. Kak, sorry I use AI. Oh, oke, thank you. Alright. So itulah salah satu realita hidup yang terjadi di Jakarta yang harus kita sadari bahwa semua orang pakai AI tapi tidak transparan kalau dia pakai AI. If you are generated something with AI, just name it that I'm generating this image pakai AI. Aku generate data ini pakai AI. In that way, kalau misalnya yang punya datanya tiba-tiba ngomong bahwa, contoh pakai namanya Mas A lah, Mas A, kamu posting caption ini tidak sesuai dengan data ini. Kebetulan ada Kak Sarma nih, dokter nih, ini kan udah sering bikin jurnal, udah riset A, B, C, D, E, ini nggak sesuai dengan data. Nah, mau ngomong apa coba? Karena kamu pakai apa? AI sebagai source-nya. Next slide. So, future trend. Ini akan trending saat ini ke depannya yaitu AI watermark. Nah, ini lagi digodok dan lagi banyak. Singapura kayaknya bakal salah satu yang pertama kali mengadopsi ini, AI watermark. Ini adalah salah satu yang akan jadi industri standar. Jadi AI watermark. Nggak cuman kalau misalnya kita pakai, tadi saya pakai Hagen, ada Hagen, enggak. Tapi nanti semua postingan, kalau di negara-negara yang berdaulat, dan polisinya itu sudah diimplementasikan, semuanya harus ada AI watermark. Kedua, regulation API. Nah, kalau kita ngomongin ini agak techy. Kalau misalnya founder startup atau aplikasi yang menggunakan AI atau generate by AI, untuk mengetahui ini adalah ada deepfake atau tidak, ada API dari third party yang bisa justify atau memfilternya apakah itu menggunakan AI. Kemudian yang terakhir ada regional AI ethics. Nah, ASEAN sendiri sudah lagi bangun ini regional AI ethics. Apakah Indonesia akan mengimplementasikannya? Masih question mark. So, my last slide, ya. Jadi di dunia yang AI bisa ngomong apa aja, hanya ethics yang bisa decide mana yang benar, apa yang harus dikatakan. Dan ethics itu balik lagi ke lima framework yang tadi ya, soal transparansi dan lain-lain. And it's really important itu untuk dimulai dari orang yang berani. Dan forum-forum seperti ini kita bisa mulai dan kita bisa decide bareng-bareng what's real and what's not. Terima kasih. Thank you.